Perkenalkan, nama saya Niketut Kusuma Dewi dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya mengikuti ujian praktek sejarah dengan menceritakan ulang tentang Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di bagian Asia. Konsep revolusi hijau yang ada di Indonesia dikenal dengan Gerakan BIMAS atau Bimbingan Masyarakat. Bimbingan masyarakat ini adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Gerakan BIMAS berintikan 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut panca usaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil menghantarkan Indonesia pada swasembada beras. Dampak positif dan negatifnya. Revolusi hijau memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya, revolusi hijau ini mampu meningkatkan produksi pangan pokok seperti padi dan gandum. Kedua jenis bahan makanan ini hingga sekarang masih masuk 2 makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Dengan melihat proyeksi pertumbuhan penduduk yang condong di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara hingga tahun 2050 ke depan. Maka, salah satu yang dikhawatirkan oleh para pakar pertanian adalah apakah ke depan produksi padi dan gandum global akan mampu memenuhi kebutuhan manusia? Untuk itulah, kemudian muncul gagasan tentang revolusi hijau berikutnya yang berbeda dengan revolusi hijau sebelumnya. Dalam revolusi hijau atau revolusi hijau yang baru ini, yang ditekankan adalah teknologi rekayasa genetika yang telah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Ilmuwan saat ini telah mampu memanipulasi gen tanaman, sehingga lebih aman penyakit dan bisa hidup dengan jumlah air yang terbatas. Di Amerika, produksi pertanian dengan menggunakan rekayasa genetika sudah umum. Tapi keamanan produk ini masih dipertanyakan di Eropa. Produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan atau karbohidrat meningkat. Sebagai contoh, Indonesia dari pengimpor beras mampu swasembada dan bisa mengekspor beras ke India. Selain itu, dengan adanya revolusi hijau, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, saya ucapkan mohon maaf. Selamat siang.